Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha mengatur langkah, maha mengetahui rahasia hati, dan maha menyusun takdir setiap hambanya dengan cara yang tak pernah salah. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Maka berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan bersyukurlah. Karena tidak semua jiwa dipertemukan dengan pesan ini, dan tidak semua hati diberi kesiapan untuk menerimanya. Barangkali akhir-akhir ini hatimu sering terasa berbeda. Ada rasa sepi yang tak bisa dijelaskan, meski dikelilingi banyak orang. Ada perasaan ditarik ke arah yang tak jelas, seolah jiwamu dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar urusan dunia. Kamu mencoba sibuk, mencoba tertawa, mencoba terlihat baik-baik saja. Namun di saat-saat tertentu, terutama ketika malam datang dan dunia mulai sunyi, hatimu kembali bertanya, mengapa aku merasa seperti ini? Banyak orang mengira perasaan seperti itu adalah kelemahan. Padahal seringkali, itu adalah tanda kepekaan jiwa. Tanda bahwa hatimu tidak mati. Tanda bahwa jiwamu masih mampu merasakan panggilan halus yang tidak semua orang sanggup mendengarnya. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal diciptakan memang membawa beban rasa yang lebih dalam, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguatkan. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu penuh ujian yang datang silih berganti. Satu masalah belum selesai, datang lagi persoalan lain. Kamu bertanya-tanya, mengapa hidup orang lain terlihat lebih ringan, lebih mudah, lebih tenang? Sementara kamu harus berkali-kali menelan kecewa, kehilangan, dan pengorbanan yang tidak selalu dipahami orang. Namun sadarkah kamu, seringkali Allah memberi ujian bukan karena membenci, tetapi karena sedang membentuk. Ada takdir yang tidak ditulis untuk jiwa yang lemah. Ada jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang hatinya ditempa dengan rasa. Dan seringkali, jiwa-jiwa seperti ini tidak menyadari betapa berharganya dirinya, karena terlalu sibuk merasa kurang, merasa gagal, dan merasa tertinggal. Padahal dalam diam, namanya disebut dalam doa-doa yang tidak pernah ia dengar. Dalam sunyi, langkahnya diperhatikan oleh langit. Jika kamu pernah merasakan bahwa orang-orang datang dan pergi dalam hidupmu dengan cara yang aneh, terkadang sangat dekat lalu tiba-tiba menjauh, terkadang baru dikenal tapi terasa begitu dalam, ketahuilah, itu bukan tanpa sebab. Allah mempertemukan dan memisahkan bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengajarkan. Setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap perpisahan menyisakan hikmah, meski tidak selalu langsung dipahami. Bisa jadi kamu adalah seseorang yang sering menjadi tempat orang lain bersandar, mendengar keluh kesah mereka, menenangkan mereka, mendoakan mereka, namun ketika kamu sendiri lelah, jarang ada yang benar-benar mengerti isi hatimu. Kamu kuat di mata orang lain, tapi rapuh di hadapan Allah. Dan justru disitulah letak kemuliaanmu. Karena jiwa yang menangis dalam sujud, lebih mulia daripada jiwa yang tertawa dalam kesombongan. Jangan merasa kecil hanya karena kamu berbeda. Jangan merasa aneh hanya karena hatimu terlalu lembut di dunia yang keras. Dunia memang seringkali tidak ramah pada jiwa-jiwa yang tulus. Namun Allah tidak pernah salah menitipkan cahaya. Jika hatimu mudah tersentuh, mudah iba, mudah merasa, itu bukan kelemahan. Itu adalah amanah. Amanah untuk menjadi pengingat, penenang, dan penunjuk arah bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat. Dan ketahuilah, tidak semua tarikan yang kamu rasakan berasal dari dunia. Ada tarikan dari langit. Ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Panggilan untuk kembali, untuk mendekat, untuk mengingat bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang pulang. Pulang kepada Allah dengan hati yang bersih, meski penuh luka. Jika hari ini kamu sedang berada di titik lelah, titik bingung, atau titik hampir menyerah, izinkan saya mengatakan satu hal, kamu tidak sendirian. Allah melihat setiap air mata yang jatuh dalam diam. Allah mencatat setiap kesabaran yang kamu tahan tanpa pengakuan manusia. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun doa, meski belum semuanya dijawab sekarang. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan jika hatimu sedang penuh harap, penuh hajat, penuh doa yang belum terucap, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Biarkan kita saling mengaminkan, saling menguatkan, saling menitipkan harap kepada Allah yang Maha Mendengar. Semoga Allah melapangkan dada kalian yang sempit oleh beban hidup. Semoga Allah menguatkan hati kalian yang lelah menunggu jawaban.
Semoga Allah mengganti setiap kesedihan dengan ketenangan, setiap kehilangan dengan keberkahan, dan setiap air mata dengan pahala yang tidak terputus. Semoga kalian yang merasa tidak terlihat oleh manusia, justru menjadi hamba yang paling diperhatikan oleh langit. Dan sekarang, setelah kita menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan, bahwa ada makna di balik rasa yang selama ini sulit dijelaskan, mari kita masuk lebih dalam. Ada 6 isyarat penting yang akan kita bahas, isyarat tentang mengapa ada jiwa-jiwa yang merasa ditarik tanpa sebab, mengapa namamu seolah tersimpan dalam jejak takdir orang lain, dan mengapa hidupmu berjalan dengan cara yang tidak biasa. Mari kita mulai pembahasan 6 isyarat tersebut, dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan keyakinan penuh kepada Allah. 1. Hadir dalam pikiran orang lain tanpa kamu sadari. Ada jiwa-jiwa tertentu yang kehadirannya tidak selalu terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Kamu mungkin menjalani hari seperti biasa, bekerja, beribadah, tersenyum seperlunya, lalu pulang dengan lelah yang kamu simpan sendiri. Namun di luar kesadaranmu, ada orang-orang yang tiba-tiba memikirkanmu tanpa sebab yang jelas. Mereka teringat namamu saat sedang sendiri, saat sedang berdoa, atau bahkan saat hatinya sedang rapuh. Ini bukan kebetulan. Dalam dimensi yang tidak kasat mata, jiwa saling mengenali. Ketika Allah menghubungkan dua hati dalam takdir, maka jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Kamu tidak perlu hadir secara fisik untuk meninggalkan bekas. Energi keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan yang kamu bawa memancar, lalu menyentuh jiwa lain. Karena itu, ada orang yang merasa tenang hanya dengan mengingatmu, meski tidak tahu mengapa. Ada pula yang merasa rindu, padahal jarang bertemu. Ini adalah tanda bahwa namamu pernah dititipkan Allah dalam perjalanan batin mereka. Dan seringkali, jiwa seperti ini tidak menyadari kekuatannya sendiri, karena terlalu sibuk merasa biasa. Padahal di mata langit, kehadirannya tidak pernah sederhana. 2. Energi kamu menarik tanpa meminta. Berbeda dengan kebanyakan orang yang harus berbicara keras agar didengar, jiwa terpilih justru menarik tanpa memanggil. Kamu tidak berusaha menonjolkan diri, tidak sibuk mencari pengakuan, dan tidak haus pujian. Namun entah mengapa, orang merasa nyaman berada di dekatmu. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah hatinya menemukan tempat aman. Ini bukan hasil latihan berbicara atau sikap dibuat-buat, melainkan pancaran dari hati yang jujur dan berserah. Energi seperti ini lahir dari proses panjang, dari luka yang kamu sembunyikan, dari kesabaran yang kamu latih, dan dari doa-doa yang kamu panjatkan dalam diam. Allah membentuk jiwamu melalui hal-hal yang tidak ringan, agar kelak kehadiranmu menjadi penyejuk. Maka jangan heran jika orang datang kepadamu membawa cerita, keluh kesah, bahkan rahasia yang tidak mereka ceritakan kepada siapapun. Mereka tidak selalu butuh jawabanmu. Kadang, mereka hanya butuh hadirnya seseorang yang hatinya tidak menghakimi. Dan itulah kamu, meski seringkali kamu sendiri merasa kosong. 3. Sering didoakan tanpa kamu ketahui. Ada doa-doa yang melangit tanpa pernah kamu dengar. Doa dari orang yang pernah kamu bantu dengan tulus. Doa dari orang yang pernah kamu dengarkan tanpa memotong. Doa dari orang yang merasa diselamatkan hanya karena kamu hadir di saat mereka hampir menyerah. Kamu mungkin sudah melupakan momen itu, menganggapnya kecil dan biasa saja. Namun bagi mereka, itu adalah titik balik. Allah Maha Adil. Setiap kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang. Ketika seseorang mendoakanmu dalam keheningan malam, ketika namamu disebut dalam sujud mereka, doa itu menjadi cahaya yang berjalan lebih dulu di depan hidupmu. Ia membuka jalan, melapangkan rezeki, dan menahan musibah yang seharusnya terjadi. Inilah sebabnya mengapa terkadang kamu diselamatkan dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena ada doa tulus yang mengiringi langkahmu. Dan jiwa terpilih seringkali hidup dari doa-doa seperti ini, bukan dari kekuatan dirinya sendiri. 4. Pertemuan yang terasa seperti pernah kenal lama. Pernahkah kamu bertemu seseorang, lalu merasa seolah sudah mengenalnya sejak lama, padahal baru pertama kali berjumpa? Percakapan mengalir tanpa canggung, keheningan terasa nyaman, dan hatimu tidak waspada seperti biasanya. Ini bukan sekadar kecocokan karakter. Dalam pandangan ruhani, jiwa-jiwa tertentu memang pernah bersinggungan, entah dalam doa, dalam niat, atau dalam garis takdir yang belum sepenuhnya terungkap. Allah mempertemukan jiwa bukan tanpa maksud. Ada yang datang untuk menguatkan, ada yang datang untuk menguji, dan ada pula yang datang hanya sebentar untuk meninggalkan pelajaran besar. Jiwa terpilih seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang membawa cermin, memperlihatkan sisi terdalam dirinya. Karena itu,
Pertemuan terasa intens, bermakna, dan sulit dilupakan. Meski tidak semuanya berakhir dengan kebersamaan, setiap pertemuan selalu menyisakan perubahan. Dan perubahan itulah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. 5. Menjadi pengingat tanpa menggurui. Kamu mungkin tidak merasa pandai menasihati. Bahkan sering merasa tidak pantas berbicara tentang kebaikan, karena kamu sadar masih banyak kekurangan. Namun anehnya, kehadiranmu justru membuat orang lain merenung. Cara hidupmu, caramu bersabar, caramu menerima takdir, menjadi pelajaran tanpa kata. Jiwa terpilih tidak berdiri di atas mimbar, tetapi berjalan di tengah manusia dengan sikap yang jujur. Orang melihat bagaimana kamu tetap bertahan meski dilukai. Bagaimana kamu tetap memilih lembut di dunia yang kasar. Dari situlah pesan sampai. Allah menjadikan hidupmu sebagai ayat yang berjalan. Tanpa ceramah panjang, tanpa klaim kebenaran, namun menggerakkan hati orang lain untuk kembali mengingatnya. Dan seringkali, peran ini terasa berat, karena kamu harus menjaga dirimu di tengah pandangan banyak orang. Namun ketahuilah, Allah tidak akan membebani jiwa yang tidak mampu menanggungnya. 6. Hidup dipenuhi persimpangan dan ujian batin. Jiwa terpilih jarang diberi jalan lurus tanpa pilihan. Hidupmu sering berada di persimpangan, di titik ragu, di keputusan sulit yang menuntut kejujuran pada diri sendiri. Ujianmu bukan selalu soal harta atau jabatan, melainkan soal hati. Soal memilih tetap lurus meski sendirian, memilih sabar meski bisa membalas, memilih diam meski bisa menjelaskan. Ujian seperti ini melelahkan, karena tidak selalu terlihat hasilnya. Namun justru disitulah kualitas jiwamu ditempa. Allah sedang membersihkan niatmu, meluruskan tujuanmu, dan mengajarkan bahwa sandaran sejati hanya kepadanya. Ketika kamu bertahan di tengah ujian batin, kamu sedang dinaikkan derajatnya, meski dunia tidak memberi tepuk tangan. Dan pada waktunya, kamu akan memahami bahwa semua rasa berat itu adalah cara Allah menyiapkanmu untuk peran yang lebih besar, peran yang hanya bisa dijalani oleh jiwa yang telah matang oleh luka dan doa. Jika kamu menemukan dirimu dalam keenam penjelasan ini, jangan takut dan jangan merasa sendiri. Bersyukurlah dengan tenang. Karena jiwa yang dipilih bukan untuk dimuliakan oleh manusia, tetapi untuk didekatkan kepada Allah. Dan kedekatan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa jiwa terpilih bukanlah tentang kelebihan yang tampak di mata manusia, melainkan tentang kepekaan hati, kedalaman rasa, dan keteguhan dalam menghadapi ujian batin. Ditarik tanpa sebab, diingat tanpa hadir, dan diuji tanpa henti bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Allah sedang membentuk jiwa dengan cara yang istimewa. Setiap pertemuan, doa tersembunyi, rasa lelah, dan kesabaran yang ditahan dalam diam, semuanya tersusun rapi dalam jejak takdir. Jiwa yang demikian tidak diciptakan untuk mengejar dunia, melainkan untuk menjadi pengingat, penenang, dan saksi bahwa cahaya Allah masih hidup di tengah manusia. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi penguat bagi hati yang lelah, penenang bagi jiwa yang gelisah, dan pengingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan agar menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang mencari arah. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga Allah membalasnya dengan keberkahan, ketenangan, dan kemudahan dalam setiap langkah hidupmu. Tetaplah jaga hati, perbaiki niat, dan dekatkan diri kepada Allah. Karena ketika jiwa terpancar oleh cahayanya, gelap apapun tak akan mampu memadamkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.